Pemirsa, hanya gara-gara rebutan pacar, dua remaja putri terlibat perkelahian di Buleleng, Bali. Polres Buleleng telah memanggil kedua pelaku perkelahian untuk membuat surat pernyataan. Video perkelahian antara dua remaja putri di pesisir pantai Buleleng ini beredar viral. Keduanya saling baku hantam sementara teman-teman mereka hanya menyaksikan dan merekam keduanya berkelahi. Video perkelahian tersebut terpantau tim cybercrime Polres Buleleng dan telah memanggil kedua terduga pelaku perkelahian dan perekam video. Namun karena masih di bawah umur, kedua terduga pelaku dan perekam video tidak ditahan. Mereka hanya diminta membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Kapolres Buleleng AKBP Andrian Pramudianto mengatakan motif perkelahian karena rebutan pacar. Ya biasa tadi ada masalah kenakalan remaja lah. Itu rebutan cowok ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Informasinya rebutan cowok, tapi ya itu menurut saya hal itu tidak dapat dibenarkan ya. Ini masih di bawah umur, masih SMP, ya masih di bawah umur. Jadi pelaku sudah kita kembalikan ke bukan pelaku, terduganya sudah kita kembalikan ke orang tua. Dan dari orang tua juga mengetahui membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi dan mengawasi anaknya setelah buat perdamaian antara kedua belah pihak. Aksi perkelahian itu diketahui terjadi pada 17 November lalu dan baru viral hari Minggu kemarin. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah video viral berisikan perundungan dan penganiayaan seorang remaja perempuan yang memakai seragam sekolah. Selain dipersekusi, korban juga sempat mengalami pencabulan. Dalam video berdurasi 2,5 menit ini, terlihat seorang remaja perempuan berseragam menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok remaja lainnya. Kuasa hukum korban menyebut bahwa korban merupakan anak yang tinggal di sebuah panti asuhan di Kota Malang. Pelaku penganiayaan dalam video tersebut sebanyak 8 orang yang merupakan teman bermain korban. Selain dipersekusi oleh 8 temannya, sebelumnya korban juga menjadi korban pencabulan. Kejadian itu hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 10 pagi sampai maghrib. Jadi ada 2 kejadian. Yang pertama itu ada pelecehan seksual, ada persetubuhan yang dilakukan oknum orang dewasa. Setelah pelecehan, anak ini dibawa oleh teman-temannya dipersekusi di sekitaran perumahan Araya, Puri Palma. Ya, memang daerahnya sepi, kita tahu semua di sana. Menurut kuasa hukum korban, tindakan bejat ini diketahui teman panti korban yang lain yang melihat unggahan foto dan video para pelaku di media sosial saat menganiaya korban. Teman korban pun melaporkan kejadian tersebut ke ibu korban dan ke Polresta Malang Kota. Kini korban masih dalam upaya pemulihan trauma dan berada di rumah keluarganya di Sidoarjo. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, video seorang wanita membentak orang tua anggota Komisi DPR RI Arteria Dahlan di bandara viral di media sosial. Wanita itu mengaku anak Jenderal Bintang 3. Diam aja Bu, jangan jangan tunjuk-tunjuk. Aksi wanita yang membentak seorang ibu ini viral di media sosial. Sosok yang dibentak tersebut merupakan ibu dari anggota Komisi 3 DPR fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan. Wanita yang mengaku anak Jenderal Bintang 3 ini emosi lantaran Arteria dan ibunya menghalangi jalan. Siapa aja? Siapa bintang 3 kamu siapa? Kenapa? Bintang 3 kamu siapa? Tadi kan dia bilang bintang 3. Bapak Saya lu rakyat tuh biasa. Lu bilang 3, lu ngakunya. Iya. Bukan sih, Udah bapak nggak gue, apa-apa. bapak gue. Lu bilang. Bapak lu Sama orang tua siapa sopan bapaknya? dong. Ya tunggu aja. Siapa? Bapaknya siapa bintang 3 dan tahu nih? Arteria pun menanyakan nama bapak wanita ini. Keributan ini semakin memanas hingga akhirnya petugas bandara menghampiri kedua belah pihak dan meminta diselesaikan di kantor kepolisian. Usai kejadian, baik Arteria dan seorang wanita yang mengaku anak jenderal tersebut telah membuat laporan. Keduanya membuat laporan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel ARH Herwin BS dalam keterangan pers tertulisnya menyampaikan bahwa peristiwa di Bandara Soekarno-Hatta adalah murni perselisihan antara dua warga sipil. Kedua belah pihak bahkan sudah melaporkan peristiwa itu ke Polres Bandara Soekarno-Hatta dan saat ini tengah dalam penanganan. Kedua belah pihak diharapkan dapat menyelesaikan dengan cara damai. Hal senada disampaikan Kapuspen TNI Majen TNI Prantara Santosa dalam keterangan tertulisnya, bila pihak yang diduga melakukan tindak pidana adalah anggota TNI, maka akan diproses di peradilan militer. Namun jika bukan anggota TNI, akan diproses aparat hukum peradilan umum. Baik Kapendam Jaya maupun Kapuspen TNI sama-sama tidak bersedia mengungkap siapa Jenderal Bintang 3 yang disebut-sebut dalam video yang viral itu. Pemirsa, evakuasi seorang ibu rumah tangga yang terjebur sumur sedalam 7 meter berlangsung dramatis. Beruntung sang ibu selamat dan hanya mengalami luka ringan. Inilah proses evakuasi dramatis yang dilakukan tim Pusdalops BPBD Kabupaten Ciamis saat berupaya menyelamatkan seorang ibu rumah tangga yang tercebur sumur. Perempuan parubaya itu bernama Mamah Atimah, berusia 55 tahun. Ia tercebur ke dalam sumur sedalam 7 meter yang berada di samping rumahnya di Kelurahan Benteng, Kecamatan Ciamis, Jawa Barat. Petugas Pusdalops BPBD Ciamis bersama warga bahu-membahu untuk melakukan penyelamatan. Setelah berjibaku selama 1 jam, petugas akhirnya berhasil mengangkat tubuh Mamah dengan selamat. Kondisi badan Mamah lemas dan menggigil saat dikeluarkan dari dalam sumur. Saya menggunakan sistem 1:3, menggunakan tripod dan peralatan vertical rescue. Alhamdulillah kondisi sumur tidak beracun, aman dan bisa dilakukan penyelamatan. Diketahui peristiwa berawal saat Mamah dan suaminya baru saja pulang. Suaminya yang terlebih dahulu masuk rumah tidak melihat keadaan Mamah. Setelah dicari ditemukan sandal Mamah berada dekat sumur. Suami Mamah segera melapor ke perangkat desa dan dilakukan penyelamatan. Beruntung Mamah selamat dan hanya alami luka ringan. Sarah, 21 tahun, korban penyiraman air keras di Cianjur, Jawa Barat dimakamkan. Sementara pelaku yang merupakan suami korban sudah ditangkap dan diperiksa polisi. Keluarga Sarah, 21 tahun, terpukul karena orang yang mereka sayangi meninggal dengan cara tragis. Sarah meninggal dunia setelah menderita luka bakar 80% akibat disiram air keras oleh suaminya, Abdul Latif, warga negara Arab Saudi. Jenazah Sarah diserahkan ke pihak keluarga setelah diotopsi. Jenazah Sarah disolatkan kerabat dan tetangga, kemudian dimakamkan di pemakaman umum Kampung Parigi, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tadi malam. Keluarga tidak menyangka Sarah tewas di tangan suaminya sendiri. Pasalnya, sebelum kejadian, korban sempat berkunjung ke rumah pamannya, Rizwan Maulana. Orangnya baik sekali, gak pernah ngecewain orang, gak pernah bikin sakit hati orang lah sama sekali. Dia baik sama keluarga, selalu membantu keluarga, berkorban lah intinya untuk keluarga. Terus sebelum meninggal, apakah ada firasat dulu terhadap keluarga? Banyak sih, firasat saya udah mulai gak enak lah gitu. Awal dari sebelum kejadian itu, dia kan main dulu ke saya kan sebelum habis maghrib itu. Perasaan saya udah gak enak itu di situ. Diduga dilakukan pemukulan oleh pelaku kepada korban. Kemudian yang ketiga juga ada cairan berupa lendir yang ada di lambung korban. Ini juga diduga adalah air keras yang dimasukkan ke dalam mulut korban. Ya. Ancaman hukumannya dari mulai pidana mati sampai dengan seumur hidup. Ini kita terapkan dan berlaku juga untuk warga negara asing yang melakukan tindak pidana. Pembunuh Sarah, Abdul Latif, telah ditangkap polisi saat akan kabur ke negara asalnya di Bandara Soekarno-Hatta. Diduga Latif membunuh Sarah karena dibakar cemburu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan melaporkan.
Kini kita beralih ke informasi dari ibu kota. Pemirsa, sejumlah juru parkir liar panik memindahkan sepeda motor para pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ketika petugas menggelar razia. Bahkan seorang pengemudi ojek online memohon agar sepeda motornya tidak diangkut paksa oleh petugas. Kedatangan petugas Sudin Perhubungan di kawasan Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat membuat para juru parkir liar panik. Secepat kilat mereka langsung mengevakuasi belasan sepeda motor milik pengunjung Pasar Tanah Abang yang terparkir di atas trotoar jalan. Di Jalan Wahid Hashim, sejumlah pengemudi ojek online yang sedang mangkal langsung tancap gas ketika petugas datang. Sementara di depan stasiun Gambir, seorang pengemudi ojol sambil berlari meminta agar sepeda motor tidak diangkut paksa petugas meski sayang usahanya tetap sia-sia. Alasan kita tindak seluruh area trotoar maupun bawah jalan yang kedapatan parkir atau ditinggal kendaraan tersebut kita tindak. Razia digelar menyusul maraknya praktik parkir liar di sejumlah tempat keramaian di ibu kota. Selain mengambil hak para pejalan kaki serta melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan parkir liar dan pangkalan dadakan ojol juga kerap memicu terjadinya kemacetan. Di Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil mewah terbakar di tol layang Wiyoto Wiono, Jatinegara, Jakarta Timur. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Kobaran api dan kepulan asap hitam membumbung tinggi ke udara saat sebuah mobil mewah terbakar di tol layang Wiyoto Wiono, Jatinegara, Jakarta Timur. Kobaran api menyambar kabel listrik hingga menjuntai ke jalan raya di bawahnya dan mengeluarkan percikan api. Mobil terbakar saat melaju dari arah tol Jagorawi menuju Tanjung Priuk setelah mengalami konsleting kelistrikan. Akibatnya, seluruh badan mobil ludes terbakar. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Kalimalang menuju Jalan DI Panjaitan ditutup sementara. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Jadi di atas tol itu dia sudah terasa, jadi sudah berat, terus situ terjadi pengapian. Nah, lalu dia menepi. Nah, setelah menepi baru terjadilah kebakaran itu menjadi besar seperti itu kejadiannya. Artinya konsleting di mana, Bang? Kemungkinan itu dari pengapiannya, Pak. Satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dalam waktu 15 menit, api berhasil dipadamkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tenda hajatan ditabrak minibus di jalur Pantura, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Video amatir warga merekam jenazah seorang pria yang ditutup terpal usai mengalami kecelakaan saat membongkar tenda hajatan sunatan di depan sebuah rumah di Jalan Raya Gempol Bangil, Balongwatu, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Korban asal desa Panggreh, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, terpental sejauh puluhan meter akibat tertabrak minibus. Karena mengalami luka parah, korban akhirnya meninggal dunia. Aparat unit laka Polres Pasuruan pun meminta keterangan saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui sebab kecelakaan. Dugaan sementara untuk pengemudi mobil Grand Livina kurang konsentrasi dan kurang hati-hati. Ngantuk kan? Masih kita dalami dalam pasang terop, sudah selesai duduk. Di saat mobil dari barat yang mau ke timur, mobil itu oleng, banyak ngantuk. Habis nyantap anak itu nyantap posa langsung meninggal, mobilnya nabrak itu. Korban dilarikan ke RSUD Pusdik Gasum Porong, Kabupaten Sidoarjo, guna kepentingan visum.
sementara kendaraan minibus diderek ke tempat yang lebih aman untuk menghindari kemacetan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi blokir jalan dilakukan warga Langkat, Sumatera Utara. Aksi dilakukan para istri karena suami mereka tidak dapat bekerja karena perusahaan tutup akibat penutupan jalan. Ratusan warga terdiri dari para ibu rumah tangga dan karyawan perusahaan pabrik melakukan penghadangan truk tepatnya di Jalan Lintas Tanjung Beringin Sidodadi, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Warga memasang portal agar semua kendaraan juga tidak beroperasi. Para ibu ini meminta perlakuan yang sama karena hanya truk pengangkut menuju pabrik tempat suami-suami mereka saja yang tidak diperkenankan masuk ke wilayah tersebut. Aksi warga mereda saat warga mendapat penjelasan dari anggota DPRD dari Partai Perindo, Cornel Sembiring, yang menjelaskan agar mencari solusi terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat. Memortal jalan ini, karena katanya jalan rusak. Banyak uang negara untuk betul ini. Ya betul. Jadi betul, yang saya tanya, ini kan jalan rakyat. Ya. Rakyat kita yang ada di Dapil 4 ini, khususnya Padang Tualang, seberang sama Batang Serangan. Ya. Kalian mau apa? Buka. Kalian mau apa? Buka. Nanti kami meminta portal di depan dibuka. Sebabnya portal ditutup, titik jembatan di Bukit Tua ditutup, tidak bisa dibuka. Jadi buah sawit tidak bisa masuk. Anggota SPSI atau suami kami yang bekerja di PT tidak bisa bongkar muat. Aksi ini sebagai bentuk protes warga karena perusahaan di tempat suaminya bekerja tutup dan berdampak kepada ekonomi keluarga. Dari Langkat, Erwin Sahputra Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sudah 22 hari puluhan kendaraan terjebak di Jalan Trans Sulawesi akibat rusaknya jembatan penghubung. Rusaknya jalur alternatif menambah panjang antrian truk karena hanya bisa dilalui oleh kendaraan kecil. Seperti inilah kemacetan yang terjadi di jalur Trans Sulawesi penghubung antar provinsi dan kabupaten di Pulau Sulawesi. Tak sedikit truk beserta para sopir sudah menginap selama 22 hari sejak jembatan tak lagi bisa dilalui oleh kendaraan. Perbaikan jembatan berjalan lambat akibat banjir susulan masih sering terjadi, hingga membuat material perbaikan jembatan terbawa arus. Pejalan kaki sebenarnya kan kalau ada kegiatan-kegiatan yang riskan ya kami lakukan penutupan, tapi setelah proses pekerjaan yang riskan itu ya kami lakukan lagi buka tutup, Pak. Karena kasihan juga masyarakat tuh. Kalau kendaraannya sendiri, Pak? Kalau kendaraan belum bisa, Pak. Belum bisa. Kendaraan mohon maaf saja belum bisa karena masih banyak proses pekerjaan yang harus dilakukan. Warga berharap agar proses perbaikan segera rampung untuk mempermudah akses utama bahan makanan dan BBM. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.